Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis saya mengenai 10 types of innovation atau 10 tipe inovasi menurut Dublin dan bagaimana inovasi-inovasi tersebut diterapkan pada perusahaan Gojek sebagai studi kasus. Framework 10 types of innovation dikembangkan oleh Dublin atau yang biasa disebut Monitor Deloitte. Framework ini menekankan bahwa inovasi tidak hanya soal produk, tetapi juga model bisnis, proses, hingga pengalaman pelanggan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan secara ringkas ketiga kategori inovasi, memberikan contoh implementasi Gojek pada tiap tipe inovasi, serta rekomendasi inovasi baru yang dapat meningkatkan daya saing Gojek. Dublin membagi inovasi ke dalam tiga kategori utama. Yang pertama, configuration, yaitu inovasi yang terjadi di area internal perusahaan, seperti model bisnis, jaringan, proses, dan struktur organisasi. Yang kedua ialah offering, yaitu inovasi yang berkaitan langsung dengan produk atau layanan inti. Dan yang ketiga, experience, yaitu inovasi yang menyentuh konsumen secara langsung, seperti layanan, brand, dan engagement. Kesepuluh inovasi ini membentuk satu kerangka yang saling melengkapi. Profit model. Tipe inovasi pertama adalah profit model, yaitu bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan dengan cara kreatif. Inovasi ini fokus pada monetisasi. Tipe kedua adalah network, yaitu bagaimana perusahaan memanfaatkan kolaborasi dengan pihak lain untuk menciptakan nilai yang lebih besar. Berikutnya adalah structure, yaitu inovasi dalam mengatur sumber daya internal, talenta, dan aset sehingga perusahaan menjadi lebih efisien dan adaptif. Tipe keempat adalah proses, yaitu cara perusahaan menciptakan atau mendeliver layanan dengan metode yang lebih unggul, lebih cepat, dan lebih murah. Berikutnya adalah product performance, yaitu tentang fitur, kualitas, dan keunggulan produk inti. Tipe keenam, product system, adalah inovasi dalam menggabungkan berbagai produk dan layanan agar saling melengkapi. Tipe ketujuh adalah service, yang mencakup dukungan, layanan tambahan, dan pengalaman purna jual. Channel. Channel adalah bagaimana produk disampaikan kepada pengguna, baik secara digital maupun fisik. Tipe kesembilan adalah brand, yaitu bagaimana perusahaan membangun identitas dan persepsi yang kuat. Dan tipe terakhir adalah customer engagement, yaitu bagaimana perusahaan menciptakan hubungan berkelanjutan, keterlibatan, dan loyalitas pengguna. Mengapa Gojek? Untuk studi kasus, saya memilih Gojek karena Gojek adalah contoh nyata perusahaan digital Indonesia yang mampu menerapkan sebagian besar dari 10 inovasi ini secara kuat dan konsisten. Gojek berkembang dari layanan ojek panggilan menjadi super app dengan ekosistem besar yang meliputi transportasi, delivery, pembayaran, hingga layanan merchant. Pada aspek profit model, Gojek menggunakan multi revenue stream. Pendapatan tidak hanya dari komisi perjalanan, tetapi juga dari layanan finansial, biaya merchant GoFood, biaya iklan, dan layanan GoPay. Diversifikasi ini membuat pendapatan lebih stabil dan mengurangi risiko. Pada tipe network, Gojek membangun ekosistem yang sangat luas. Jutaan driver, ratusan ribu merchant, UMKM, kerjasama dengan bank, fintech, dan platform POS. Semakin banyak mitra yang terlibat, semakin tinggi nilai platformnya. Dalam hal structure, Gojek mengadopsi Gojek mengadopsi organisasi berbasis product teams dan metode agile.
Selain itu, model asset light membuat Gojek tidak perlu memiliki armada sendiri. Mitralah yang menjadi operator utama. Struktur ini sangat efisien untuk scaling. Pada aspek proses, inovasi utama Gojek adalah algoritma matching yang menghubungkan driver dengan pengguna secara cepat, dinamik routing untuk optimasi rute, serta proses onboarding digital bagi driver dan merchant. Semua ini meningkatkan kecepatan layanan dan produktivitas. Di sisi product performance, aplikasi Gojek memiliki antarmuka yang sederhana, real-time tracking, ETA yang akurat, dan layanan yang dapat diandalkan. Ini membuat pengguna merasa aman dan nyaman. Pada product side system, Gojek menghubungkan layanan-layanannya dalam satu ekosistem. Contohnya, pengguna GoRide dapat langsung membayar dengan GoPay, lanjut memesan GoFood, dan kirim barang lewat GoSend. Integrasi ini meningkatkan switching cost bagi pengguna. Dalam bidang service, Gojek memiliki layanan pelanggan 24/7, menyediakan asuransi perjalanan untuk pengguna dan perlindungan bagi driver. Gojek juga menjalankan berbagai program kesejahteraan mitra yang meningkatkan loyalitas driver. Pada channel, Gojek memanfaatkan aplikasi mobile sebagai saluran utama, ditambah integrasi dengan merchant offline melalui GoBiz dan Post Partner. Ini memperluas akses ke beberapa segmen pengguna. Brand Gojek sangat kuat karena dianggap sebagai brand lokal yang membantu UMKM dan memberi dampak sosial. Identitas sosial ini membuat masyarakat merasa dekat dan percaya dengan Gojek. Customer engagement dibangun melalui promosi, gamifikasi, rating system, dan program loyalitas. Interaksi ini mendorong pengguna untuk sering memakai aplikasi. Kemudian, walaupun Gojek sudah menerapkan banyak tipe inovasi, masih ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Yang pertama, modal profit dapat ditambah dengan paket super subscription seperti Gojek Prime. Kedua, integrasi data AI yang lebih kuat untuk personalisasi. Ketiga, layanan premium untuk segmen tertentu. Keempat, kios atau channel non-smartphone untuk penetrasi rural area. Kelima, engagement berbasis komunitas untuk merchant dan pengguna. Sebagai penutup, Gojek adalah contoh perusahaan Indonesia yang berhasil menggabungkan Gojek adalah contoh perusahaan Indonesia yang berhasil menggabungkan berbagai inovasi doktrin dalam satu ekosistem yang kuat. Inovasi tidak hanya terjadi pada sisi produk, tetapi juga proses, jaringan, model bisnis, hingga pengalaman pengguna. Untuk bertahan di industri digital yang sangat kompetitif, inovasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.